Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mereview novel kedua yang telah saya baca dengan judul Laila Majnun, kisah cinta klasik dari negeri timur. Sebenarnya, kisah ini merupakan folklore dari bangsa Arab yang dibukukan oleh Nizami Ganzafi, seorang pujangga dari Azerbaijan pada abad ke-12. Novel yang saya baca merupakan novel PDF dari penerbit Mutiara Insan setebal 192 halaman cetakan pertama. Tokoh-tokoh dari novel tersebut ada Laila, kemudian ada Kois sebagai Majnun, ada juga Sayyid, ayah Kois, ayah Laila, novel sahabat Kois, ibu Laila, Ibnu Salam suami Laila, perempuan tua sebagai pengemis, dan Nabi Khidir sebagai lelaki misterius. Alur dari cerita tersebut dimulai dari keinginan ayah Kois yaitu Sayyid untuk dianugerahi seorang anak. Akhirnya di usia senja, dia pun dianugerahi seorang anak laki-laki dan diberi nama Kois. Kois pun disekolahkan di sekolah unggulan, dan di sana dia bertemu Laila, yang merupakan cinta pertama dan terakhir bagi Kois. Melihat gelagat Laila dan Kois, maka mereka dipanggil pihak sekolah, yang berakibat Laila harus pulang ke rumah atau berhenti sekolah. Perpisahan cinta pun terjadi antara Laila dan Kois. Laila hanya bisa menangis dalam kegelapan malam, sedangkan Kois berjalan ke berbagai penjuru sembari mengucapkan sajak-sajak cinta untuk Laila. Dan hal tersebut membuat orang-orang menjuluki Kois sebagai Majnun, orang gila. Karena tidak tega melihat anaknya merana, maka ayah Kois pun melamarkan Laila untuk Kois. Hanya saja lamaran tersebut ditolak oleh ayah Laila. Karena lamaran ditolak, Kois pun mengasingkan diri. Keluarga Kois mencari Kois ke berbagai penjuru dengan harapan dapat ditemukan, dan setelah bertemu, Kois diajak untuk beribadah ke Mekah. Saat beribadah, ternyata Kois tidak meminta kesembuhan atas penyakitnya, tetapi dia meminta agar cintanya pada Laila semakin ditambah. Setelah pulang dari Mekah, dia kembali ke gua, dan saat di gua dia diketemukan seorang kesatria bernama Naufal. Naufal mengangkat Kois sebagai sahabat, dengan mahar dia akan mempersatukan Kois dengan Laila. Sebagai bukti maharnya, dia menyerang kabilah Laila agar dapat mempersatukan Kois. Hanya saja dalam peperangan itu, Kois malah membela kabilah Laila dengan mengobati korban-korban yang berjatuhan dari pihak Laila. Melihat keganjilan tersebut, maka Naufal pun sebagai pemenang perang tersebut menerima permintaan ayah Laila agar Laila tidak dipersatukan dengan Kois. Hal tersebut membuat persahabatan Kois dan Naufal pun berhenti. Setelah dari peperangan tersebut, Kois kembali ke gua, dan di gua dia diketemukan oleh seorang pengemis tua. Pengemis tua itu bersedia menerima permintaan Kois agar Kois dibawa keliling seluruh penjuru dengan harapan dapat singgah ke rumahnya Laila. Dan saat berada di rumah Laila, Kois malah menyampaikan beragam sajak cinta, lalu dia meraung-raung dan melepas ikatannya, dan kemudian dia lari sekencang-kencangnya. Hal tersebut membuat orang-orang semakin yakin bahwa Kois itu benar-benar Majnun. Di sisi lain, Laila dinikahkan orang tuanya dengan seorang laki-laki kaya bernama Ibnu Salam. Hanya saja pernikahan mereka tidak bahagia karena Laila cintanya hanya untuk Kois, sedangkan Ibnu Salam benar-benar mencintai Laila. Di suatu taman, Laila bertemu dengan laki-laki misterius, dan dia meminta kepada laki-laki misterius itu untuk menyampaikan pesan kepada Kois. Kois pun membalas pesan Laila melalui laki-laki tersebut yang dikira sebagai Nabi Khidir. Dengan bantuan beliau juga, Kois dan Laila bisa bertemu pada suatu malam. Hanya saja di suatu malam tersebut mereka tidak bisa berkata-kata apapun, hanya dapat memandang dan saling memandang hingga subuh menjelang. Kois harus pulang ke gua, dan Laila pun pulang ke rumahnya. Karena Ibnu Salam merasa menderita, akhirnya dia mengambil keputusan menemui Kois di gua dan meminta agar Ibnu Salam diperkenankan tinggal di gua. Hanya saja hal tersebut tidak berlangsung lama, hingga akhirnya Ibnu Salam mengalami sakit yang berat karena tinggal di gua, dan lambat laun dia pun meninggal, yang membuat
Laila menjadi seorang janda. Tidak hanya Ibnu Salam, ayah Qais dan paman Qais pun meminta Qais untuk kembali. Dan permintaan tersebut ditolak oleh Qais. Hingga suatu ketika orang tua Qais pun meninggal. Lama-kelamaan dan selang beberapa waktu, Laila pun meninggal karena memendam rindu kepada Qais. Sekalipun dia sudah pernah bertemu dengan Qais pada suatu malam itu. Dia berpesan kepada ibunya agar saat meninggal dia tidak dibungkus kain kafan tetapi dipakaikan pakaian terbaik dan didadani yang paling cantik. Karena dia yakin saat dia meninggal dia sedang berada dalam jalan pejuang, yaitu pejuang cinta. Mendengar Laila meninggal, Faiz pun menyusul ke pusarannya. Di sana dia menyampaikan sajak-sajak cintanya hingga orang-orang di sekitar pun tidak berani mendekatinya. Pada suatu ketika, Qais sudah tidak bergerak dan tidak berucap sepatah kata pun. Orang-orang sampai yakin bahwa Qais meninggal, kemudian Qais pun dimakamkan di dekat Laila. Begitu teman-teman, cerita atau alur dari novel tersebut. Adapun hal yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, bisa kita lihat dari puisinya Qais untuk Laila. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian agar engkau lupa padaku. Yang satu, anggur kesenangan agar engkau menerima orang lain sebagai ganti. Duhai kekasihku, ku ingatkan dirimu, jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Nafsu itu akan terus menggoda dan melemahkan hati. Wahai Laila, nafsu akan selalu merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Sedangkan diriku Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang engkau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu, karena tak sanggup kuterima amarahmu. Sedang gunung pun akan hancur karena marahmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan, karena cinta tidak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita, walau engkau tak di sisiku. Namun aku yakin cintamu selalu hadir di hati. Nah, sebenarnya kisah ini merupakan alegori cinta ilahiyat atau cinta kepada Tuhan. Dengan kata lain, tiada yang lain kecuali Tuhan yang Maha Esa. Nah, menurut teman-teman, apakah kisah ini kisah nyata atau fiksi? Silahkan teman-teman membuka Mentimeter ya, yang alamatnya sudah saya tulis di sini. Terima kasih teman-teman, saya tunggu jawaban dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.